buahnya bagi mereka apa, Bu? Duit mereka banyak, hati mereka lapang. Jadi harta itu betul-betul hanya sampai di genggaman, Pak, tidak sampai ke jiwa. Orang-orang di sana, Pak, pakai Lamborghini 4 miliar, tertabrak sama trotoar, tinggal di jalan. Nanti datang orang mulung, Pak. Banyak tuh, Pak, mulung orang. Pokoknya mereka rusak, udah ganti baru aja. Kalau di Pekanbaru ini sampai memohon orang bengkel kita, Pak. Pak, gantilah mobil Bapaknya. Malu saya ditengok orang, Pak. Dalam seminggu udah 3 kali mobil Bapak ke tempat saya. Nanti kata orang tak beres bengkel saya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita beberapa hari ke depan masuk kepada bulan yang amalnya paling ikhlas, yaitu bulan Ramadan. Karena kalau puasa sunat bisa orang ria, tapi kalau puasa Ramadan jarang ada orang posting, Pak. Hai guys, kami sahur dulu ya guys. Itu jarang, Pak. Karena semua orang puasa. Nah, jadi inilah puasa Ramadan itu betul-betul amalan yang ikhlas. Apa kata Allah dalam diskusi, sumtumli wa aftartumli. Mereka berpuasa karena aku, berbuka karena aku. Jadi tidak ada amalan orang ria di bulan Ramadan itu. Jadi inilah salah satu keuntungan kita mendekati bulan Ramadan ini dengan gembira. Jadi betul-betul mengajarkan kita tentang keikhlasan di dalam beribadah. Kalau kita lihat, Pak, dalam bahasa Ibrani, puasa ini mereka mengatakan ta'anit. Ta'anit itu artinya mendesak tubuh. Berarti memaksa diri untuk lapar. Kalau Allah yang memaksa kita, Pak, untuk melakukan sesuatu amalan, berarti ada kebaikan di dalam amalan mendesak itu. Dan ternyata apa yang didesak Allah ke kita ini, kita tidak makan, tidak minum, ternyata memang banyak mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Makanya dikatakan puasa itu perisai, dia bisa membentengi diri kita. Apapun amalan, Pak, ketika Allah wajibkan kita lakukan, Allah akan membuktikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Misalnya nih, Pak, kita tahu Rasulullah dan para sahabat itu dalam 24 kali peperangan tidak ada pernah mereka meninggalkan sholat berjamaah. Artinya, Pak, amalan sholat berjamaah ini seperti kata orang kafir Quraisy, lebih mereka cintai, umat Islam ini lebih mencintai sholat jamaah itu melebihi cinta mereka kepada anak istri mereka. Jadi waktu perang, orang kafir sudah bermusyawarah tuh, Pak, nanti kita serang Muhammad ini waktu dia melakukan sholat berjamaah, karena mereka pasti sholat jamaah. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah langsung mengubah cara sholat berjamaah. Dibagi 2 saf, nanti kalau saf yang di depan sujud, yang di belakang memegang senjata mengawasi. Setelah selesai nanti yang belakang pula sujud, yang depan pula yang mengawasi. Setelah sama-sama berdiri langsung pindah posisi, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Jadi akhirnya nggak bisa mereka menyerang. Nah, ketika orang melakukan amalan seperti ini, Pak, Allah yang menjanjikan la nas'aluka rizqah nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberi kalian rezeki. Jadi kalau orang-orang yang seperti Bapak Ibu ini rajin sholat jamaah, itu jangan khawatir masalah rezeki. Cuman kadang kita selalu melihat orang lebih beruntung dari kita, nah itu yang membuat kita tidak bersyukur jadinya.
Padahal rezeki ini ada orang dikasih Allah 5, kita 1. Itu cara adil Allah, Pak. Adil Allah nggak bisa sama seperti manusia. Kalau manusia kan 5 sama kau 5 untuk aku, itu yang adil. Kalau bagi Allah enggak. Yang ini 5, yang ini 1. Karena ini anaknya banyak. Nah, kalau ini dia belum punya anak. Jadi Allah yang udah nakar tuh berapa yang mau dikasih itu. Nah, kemudian lagi Allah juga tahu nih, Mak, kalau ini dikasih banyak, nah dia agak pelit orangnya sedikit. Ini enggak usah dikasih. Nanti tambah banyak dosa nanti. Tambah banyak rezeki, tambah banyak dosa. Nah, kalau ini bisa dikasih nih. Ini kalau dikasih duit bersyukur minta ampun nih. Banyak dia kasih maknya, banyak dia kasih bapak. Ah, kalau ini habis untuk dia sama anak-anaknya aja nih, ini nggak pernah ngasih mamanya. Kalaupun ngasih kadang buat status dia, udah ya ma, jangan minta lagi. Itu sebagai bukti bahwa memang dia udah ngasih maknya gitu. Nah jadi Pak, orang-orang di Arab Saudi mereka itu didesak dari zaman Rasulullah itu melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian mereka mengambil level yang tertinggi. Mereka mengambil level yang tertinggi dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi jangan Bapak kira barang-barang branded aja yang ada kelasnya, Pak. Dia sama-sama original, tapi ada dia kelasnya, Pak. Kalau kelas yang paling tinggi itu dalam sholat berjamaah, jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah bersiap-siap. Ini level yang paling tinggi. Dan kalau Bapak lihat di Madinah, yang dapat saf pertama di depan sebelah kanan itu pasti orang tempatan. Jam 11 sudah datang dari ke masjid. Itu mereka Pak, ngambil level tertinggi, bukan hanya datang cepat tapi mengambil saf di depan di sebelah kanan. Itu level tertinggi. Karena itu mendapatkan doa malaikat. Kemudian siapa yang orang azan baru dia siap-siap. Ini level kedua. Karena ini cukup banyak kita nih level kedua ini. Azan orang baru dia siap-siap. Level ketiga orang iqomah baru dia siap-siap. Dikasih poinnya dulu Pak, azan lah kalian dulu rokok ya di teras. Sunat kalian dulu kopor kalian. Jadi kadang Pak kesalnya di masjid-masjid kita mau keluar cepat nggak bisa Pak. Kita mau keluar dia masbuk semuanya di belakang sebaris. Nah ini level yang ketiga. Tetapi yang kebanyakan yang kita lakukan itu adalah yang tidak ada di level yang 3 ini. Nah, ini yang KW super Pak. KW super ini udah jauh selesai orang sholat, baru dia sholat. Nah, ini kalau yang pertama tadi di akhirat kata Rasulullah akan seterang matahari. Kalau yang level kedua seterang bulan, kalau level ketiga seterang bintang. Nah kita sering seterang kunang-kunang Pak. Jadi tolong ukur level ibadah kita kalau mau minta kepada Allah. Nah terbuktinya apa Pak? Di Arab Saudi itu Pak, ada hotel yang cuma buka 1 kali 1 tahun. Nggak butuh duit orang punya ya Pak. Cuman pas musim haji buka. Selesai haji tutup di ibadah aja. Menikmati duit yang setahun. Ibadah aja dia Pak. Nah, itulah terasa nikmatnya bagi mereka. Nah, kita kalau sempat melakukan hal seperti itu akankah sama keajaibannya? Sama, Pak. Siapapun yang melakukan ini, keajaibannya pasti sama. Nah, jadi mereka melakukan mengambil level yang tertinggi sehingga Allah buktikan aku yang memberi kalian rezeki. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari berangkat. Mau berapapun biayanya berangkat orang. Berapa juta jamaah haji setahun ngantar duit ke sana Pak. Dan efeknya ke mereka apa Pak? Karena mereka sangat-sangat menjaga sholat berjamaah ini, rupanya Allah mendesak. Rasulullah kan sampai mengatakan Pak, orang yang sallimu alal yahudi wan nasoro wa la tusallimu alal yahudi ummati. Lebih baik mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani daripada mengucapkan salam kepada umatku yang berlagak Yahudi. Qila man hum ya Rasulullah. Siapa orang Islam yang berlagak Yahudi itu ya Rasulullah? Alladzina yasma'una al-azan wal iqamah wa la yahduruna ma'al jamaah.
dengar suara azan, dengar suara iqamah, nggak ada kegiatan lain tapi tidak mau berjamaah. Nah, jadi mereka itu betul yang mereka jaga. Jadi benar-benar apapun yang terjadi, bahkan dulu pernah ada karena nerima tamu, kemudian tidak terdengar azan isya, dicobanya keliling masih ada enggak masjid yang belum selesai sholat jamaahnya. Rupanya nggak ada, Pak. Diikhtiarkannya lah, Bu. Sholat jamaah keutamanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dibantainya sholat isya 27 kali 4. Itu diikhtiarkannya aja. Udahlah sholat isya aku 27 kali. Rupanya malam itu dia bermimpi, rasanya dia memakai kuda dan ada orang yang memacu kuda di depannya, dia berusaha untuk mengejar tetap tidak bisa. Kenapa kau begitu cepat? Kau tidak akan pernah bisa menyusulku karena kau tidak sholat berjamaah. Jadi walaupun mau 27 kali 4, tetap tidak bisa terkejar orang yang sholat berjamaah. Nah, walaupun kalau kita di Indonesia ini kan hukum sholat jamaah ini sunnah muakkad, Pak. Sunnah yang dikeraskan, sholat sendiri pun tidak ada masalah. Cuman kalau mereka memang nggak mau seperti itu, mereka memang ngambil levelnya memang level itu semua. Nggak ada orang yang mengambil level yang bawah. Nah, buahnya bagi mereka apa, Bu? Duit mereka banyak, hati mereka lapang. Jadi harta itu betul-betul hanya sampai di genggaman, Pak, tidak sampai ke jiwa. Orang-orang di sana, Pak, pakai Lamborghini 4 miliar, tertabrak sama trotoar, tinggal di jalan. Nanti datang orang mulung, Pak. Banyak tuh, Pak, dibunuh orang. Pokoknya mereka rusak udah ganti baru aja. Kalau di Pekanbaru ini sampai memohon orang bengkel kita, Pak. Pak, gantilah mobil bapaknya. Malu saya ditengok orang, Pak. Dalam seminggu udah 3 kali mobil bapak ke tempat saya. Nanti kata orang nggak beres bengkel saya, Pak. Kalau kita selagi masih bisa, ya Pak, ajar. Mereka enggak lapang, Pak. Artinya bukan mereka sombong. Bagi mereka harta itu bukan untuk dimuliakan. Nah, itu dia, Pak. Mereka tidak terlalu sayang dengan harta. Rata-rata di sana tidak ada yang punya garasi, tinggal pinggir jalan aja mobil. Nah, rupanya itu, Pak, ketika kita mau diwajibkan oleh Allah untuk sholat, Rasulullah menyuruh kita berjamaah, kita upayakan sholat berjamaah, rupanya itu buahnya kalau kita mengambil level yang tertinggi. Jadi kalau Bapak sering lihat video-video orang sholat di Madinah, perhatikan, Pak, yang dapat saf pertama itu ada yang sudah 37 tahun, ada yang 40 tahun, orangnya itu aja. Mereka berebut untuk itu, Pak. Kalau kita kan masuk masjid kan di belakang tiang, duduk dulu, Pak. Pokok aman saf depan nih, Pak. Kapan aja mau diisi bisa, orang takut ngisi saf depan nih. Kadang macam Jumat tuh kenapa diumumkan tolong Bapak yang udah hadir di masjid diisi saf di depan yang masih kosong. Nggak ada yang mau, Pak. Kadang kita suruh dia, Pak, depan lah, Pak. Aku mau nyandar, maju lah kau. Maka aku suruh. Marah dia, Bu. Jadi kalau kita udah tahu, Pak, ambil kesempatan itu. Hadir depan, dapat kita depan, dapat doa malaikat. Jadi, oh rupanya ini hikmahnya. Ketika orang melaksanakan seperti yang diajarkan Rasulullah, ternyata benar rezekinya Allah yang menanggungnya. Betul-betul diantarkan oleh Allah rezekinya. Jadi, saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan keajaiban itu. Ketika kita sudah lama sholat berjamaah, sehingga kita tidak ada lagi menyangkut pautkan, Pak. Oh, kalau kita sholat kita bakal kaya. Bapak Ibu udah nggak peduli lagi masalah itu. Mau kaya, mau miskin itu terserah Allah. Yang penting aku sholat berjamaah. Jadi udah nggak ada lagi kita mikir itu. Nah, ketika kita udah sampai ke tahap itu, Pak, macam-macam aja keajaiban yang dikasih Allah dalam hidup kita. Di sisi harta mungkin kurang, anak-anak soleh-soleha, badan sehat, makan nggak berpantang, kan enak tuh, Pak. Mana Bapak mau? Bapak kaya raya, hidup makmur, makan kambing sakit, makan ayam mual, malah akhirnya Pak makan betimbang, Pak, pakai beras merah, pakai gramlak tuh makannya itu, tersiksa, Pak. Tapi coba lah, Pak, kita makan tak berpantang, ada pantang nampak, asal ada aja cara makan, kipas aja semua ya.
Kan enak macam itu, Pak. Aman, Pak. Nah, jadi ini cara Allah mendesak kita, rupanya ini efeknya. Nah, kemudian Pak, kita didesak lagi oleh Allah untuk melaksanakan puasa, menahan dari sahur sampai berbuka. Bahkan dianjurkan Rasulullah, di sahur itu ada keberkahan supaya kita tidak meninggalkan sahur walaupun hanya minum beberapa teguk untuk menyelisihi umat Yahudi. Karena orang Yahudi dia nggak pakai sahur, Pak. Jadi kalau soal kuat-kuat puasa, kita belum apa-apa sama orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu kekuatan makannya, lihat kulit mereka jernih-jernih, Pak. Rahim-rahim mereka tuh tengok, Pak, wajahnya jernih-jernih. Karena mereka puasa, karena orang berpuasa pasti kulitnya bagus, Pak. Mereka kulitnya bagus, cuman karena puasanya berlebih jamnya, karena kata dokter, orang yang lebih puasa daripada 16 jam, otaknya akan bengkak. Makanya orang Yahudi itu cerdas sekaligus jahat, Pak. Karena otak udah bengkak, jadi berlebih dia. Nah, berlebih dia yang mesti jahat dia. Nah, kemudian mereka itu tidak sahur dan syarat mereka jauh lebih berat daripada kita. Dan mereka taat melakukan itu. Serta puasa mereka itu, Pak, bukan satu, Pak, tapi 16 macam. Jadi kuat mereka kalau soal puasa orang Yahudi. Puasa mereka yang paling terkenal itu namanya Evet Yom Kippur. Evet Yom Kippur itu, Pak, mulai menahan jam 6 sore, berbukanya jam 6 sore besok. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak boleh mandi, harus menangis di siang hari di depan rumah, tidak boleh makan daging. Berat syaratnya, tapi mereka taat melakukan itu karena itu namanya hari pertobatan. Dulu mereka menyembah anak sapi, kemudian diampuni Allah, adalah puasa Evet Yom Kippur. Dan tidak boleh mandi selama 10 hari, Pak. Kalau sempat masuk ke ruangan ini, Pak, pingsan gitu dibuat, mabuk gitu. Nah, Allah kasih kita tuh, Pak, berkah sahur, kita sahur diampuni oleh Allah, tahan. Nah, menahan selama bulan Ramadan tuh, Pak, kan bukan hanya makan yang kita tahan. Sebulan Ramadan tuh mulut tahan, telinga tahan. Karena itu tuh yang sering membuat kita hanya dapat lapar dan haus saja, Pak. Mulut satu, telinga ini satu. Orang kan banyak pas siang diajak orang menggunjing, nanti lah Kak berbuka aja lah kita cerita, nanti batal lah puasanya. Pokok sepanjang bulan puasa itu ya batal, Pak. Dapat lapar dan haus saja. Tahan mulut, Pak. Belajar kita dari sekarang untuk menceritakan kelebihan orang lain, kebaikan orang lain. Karena itu yang sulit, Pak. Hidup tanpa mengunjing itu, Bu, hampa, Bu. Saya udah bisa membayangkannya itu. Cobalah, Bu, ibu-ibu duduk enggak gunjing, Pak. Nih, hambar, Pak. Tapi itulah ujiannya. Kadang sambil tadarus, Pak, sempat juga menggunjing kue orang, Pak. Nggak usah beli tempat sides, Kak, keras kue bawangnya. Patah gigi palsu suami aku kemarin. Dia nunggu ngaji, Pak, kan giliran tuh. Toa udah jelas hidup, Pak. Nah, digunjingnya orang-orangnya jualan depan masjid. Coba lah tuh, Pak. Memang kenapa kita nggak bisa nana? Ini aneh lagi nih, Pak. Saya ngambil lagi perbandingan di Arab Saudi. Hujan cuma 2 kali dalam 1 tahun. Tapi mereka tidak pernah kekurangan air. Cuma 2 kali setahun, Pak. Itu untung-untungan tuh 2 kali. Kadang cuma 1 kali 1 tahun. Tapi tidak pernah kekurangan air satu. Yang kedua, cuaca panas, tapi anginnya kencang. Jadi kita tetap sejuk di siang hari itu. Jadi saya melihat kenapa bisa seperti itu. Bapak kalau bisa ngajak orang Arab bergunjing hebat. Hebat kalau bisa ngajak mereka bergunjing. Tidak mempan, Pak. Mereka tidak suka. Kalaupun ada yang mau cerita misalnya dalam masjid, Quran, langsung dipatahnya Quran. Tidak ada didengarkannya orang bergunjing langsung main patah aja. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pola itu. Saya pernah coba memancing mereka bergunjing, Pak. Gimana ceritanya pengawal Raja Salman nih matinya? Kan kalau di Indonesia kan heboh waktu itu. Jawabannya doa semua, Pak. Dia orang baik, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Besar jasanya untuk negara kami, kesetiaannya kepada raja. Jadi doa semua, Pak.
Kalau kita macam mana cerita bapak tuh? Dia gini, minum kopi lah kita dulu, tak masalah. Makanya negeri kita ini hujan cukup, terlalu hujan banyak hujan banjir, sedikit hujan kering. Karena apa? Kita sudah banyak memakan bangkai daging orang yang sudah mati. Bergunjing, Pak. Kemudian dikatakan Allah, ahihi maitam fakarihtumu. Sama dengan memakan daging bangkai orang yang sudah mati. Itu hampir setiap hari kita lakukan makan bangkai. Dan kita tidak merasa apa-apa, Bu. Makanya kadang banyak badan kita ini berat-berat, ngapain nih dicek kolesterol bagus. Rupa karena udah banyak makan daging bangkai gaib nih, Pak. Nah itu tanpa kita sadari itu, Pak. Kadang pakai ginilah tuh, Bu. Ini Allah saksi ya Bang ya, ini bulan Ramadan ya aku ceritanya. Aku nak mungkin salah. Akhirnya memburukkan orang ya. Dan dianggap itu udah direstui Allah, Pak. Karena pakai Masya Allah pakai itu, Pak. Jadi ini jaga-jaga, Pak, kunci-kunci betul. Makanya, Pak ya, saya ini karena orangnya suka mendengar orang cerita, saya pun orangnya pencerita. Untuk menjaga itu saya lebih banyak sendiri dulu, Pak. Nah, karena saya menghindari mendengar cerita orang, kita suka juga. Nah, nanti diceritakan orang macam mana tak mau Ustaz. Kalau saya cerita gunjing, oh enggak, cerita aja lah. Akhirnya saya pun pengen juga kepo juga jadinya, Pak. Nah, jadi kadang-kadang tuh lebih baik sendiri duduk. Kalau misalnya nanti pembicaraan ngarah mulai udah menggunjing, memburukkan orang, nah itu coba-coba ditahan-tahan. Mau berat, karena kita udah terbiasa pola itu bertahun-tahun. Emak kita juga macam itu cerita ke orang, kakak kita gitu juga. Jadi udah terbiasa mendengar itu. Nah, jadi tahan-tahan mulut, Bu. Jangan sampai kita gunjing. Dia bukan yang ibu-ibu aja nih, bapak-bapak ini sama gunjingnya, Bu. Lebih parah kadang lagi, Bu. Kadang ngeri, Pak. Saya kadang pas dengar jamaah cerita tuh, dia rombongan sepeda-sepeda hari Minggu nih, Pak. Nanti habis dengar ceramah kita pergi goes Bang ya, singgah kita tempat Bunda nih. Saya lama-lama kan ceramah subuh. Saya buka lah tanya jawab, gatal kepala orang tuh langsung saya buat. Lama saya buat, Pak, supaya orang tuh tak pergi goes. Nah, jadi rupanya bapak-bapak ini, Bu, ngeri juga rupanya, Bu. Status rohani, jiwa roh halus, Pak. Mana? Parah, Bu. Jangan dipercaya betul lagi. Ngeri. Bapak ketawa karena benar, Pak. Kalau enggak sih dia ya, Bapak. Robah lah tuh, Pak. Ini Ramadan nih. Udah lah tuh. Tahan-tahan lisan. Dia kan orang ini kan terbagi tiga, Pak. Orang yang besar itu, Pak, dia kalau duduk bercerita tentang solusi terhadap sebuah masalah. Dan untuk hal ini saya cukup mengagumi Donald Trump, Pak. Donald Trump itu di meja kantor dia itu waktu dia jadi pengusaha, sampaikan yang baik, kalau tidak diam. Jadi tidak ada yang bisa menjelekkan orang sama dia, Pak. Tapi kalau orang buat kesalahan, sidang langsung di depan dia. Masih bisa dipakai, pakai, kalau enggak kamu dipecat. Kan main gitu kan sempat dibuatnya TV-nya dulu tuh, Bu. Jadi kalau enggak sedang sama orang jangan di belakang, udah duduk kan ya di tengah sidang. Kalau kita kan bukan main, Bapak. Kita tuh itu Pak, main belakang. Ketika kawan kita busuk, kita cerita-cerita ke orang itu tidak berubah kawan yang busuk ketika ini, Pak. Tapi coba ada satu orang yang berani, Bang, aku minta maaf sama abangnya, Bang, yang tersinggung, Bang ya. Abang terasa enggak asal masuk masjid lari orang dekat abang. Iya, kenapa gitu ya? Ketika abang pahit, Bang. Pakai lah dia orang. Lebih baik gitu, walaupun benci orang sama kita, Pak. Tapi orang berubah jadinya. Kita ngomong berdua. Nah itu lebih, makanya Bu, orang yang ceplas-ceplos tuh, Pak, badannya sehat, Pak. Karena dia tidak mau ngomong di belakang. Kita yang bertopeng-topeng kan baik, ini kadang-kadang yang parah-parah, Pak, bentuk baik. Menurut Ustadz betul saya, Ustadz, betul. Memang yang Ibu lakukan itu tidak salah. Ibu kan bertindak seperti itu wajar ya. Nanti suaminya lah cerita ke saya, coba Ustadz di mana letak salah saya, Ustadz? Betul Bapak, Pak. Ibu ini mungkin yang kurang apa sama Pak. Betul juga, Pak. Datang istri saya, Papa ini yang mana yang betul? Tadi Ibu cerita betul juga. Ini Bapak aja. Mama pun betul juga. Nggak pandai saya untuk terus terang itu, Pak, mengakui. Itulah enaknya orang ceplos-ceplos. Dia lepas dia, Pak.
Sehingganya Pak ya, dalam 20 orang yang sakit jantung di rumah sakit, 16 itu laki-laki, cuman 4 perempuan. Karena perempuan ini tidak suka dia ngomong Pak. Kalau kita kan banyak kita rasa dirasa. Kalau perempuan ini tidak suka dia ngomong. Laki-laki banyak menahan, tahan perasaan. Nah itulah banyak jantung laki-laki. Nah kemudian Pak, tahan-tahan telinga kita ini. Karena kan kata Rasulullah, la tahassasu wa la tajassasu. Jangan mendengar-dengar, mencuri dengar, mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini kita jaga-jaga juga nih Pak. Daripada kita sakit, kita nanti mendengar orang menjelekkan kita, kecuali macam Umar bin Khattab kita Pak. Terdengar orang menjelekkan dia, justru introspeksi diri dia. Kan ada 2 kali Pak hadis yang Umar sempat nguping orang. Ada 3 malahan. Yang pertama waktu Umar bin Khattab belusukan ke daerah-daerah. Ada seorang nenek-nenek disapa oleh Umar bin Khattab. Apa kabar Nek? Kabar buruk. Kabar buruk gimana? Pokok semenjak Umar jadi pemimpin, tak ada perubahan hidup aku. Tak pernah aku dapat bantuan. Ya nenek jauh, Umar jauh, kata Umar bin Khattab Pak. Kalau nggak tahu dia sama rakyatnya, ngapa dia jadi pemimpin? Dosanya jadi pemimpin. Menggigil Umar dibuatnya Pak. Kira-kira kalau aku tebus kesalahan Umar 25 dinar, nenek mau terima nggak? Kalau itu jelas nggak apa, mau kok. 1 dinar kan lumayan Pak, 3 juta lebih. Datang Ali, Assalamualaikum Amirul Mukminin, nenek itu mulai menggigil lagi Pak. Rupanya yang dimaki Umar. Kata Umar, jangan takut Nek, ini kesalahan aku. Betul yang nenek bilang. Ini Andi jadi saksi bahwa nenek ini tidak akan menuntut aku nanti di akhirat, karena kemarahannya sama Umar sudah aku ganti 25 dinar. Gitu Umar, oke Pak. Diburukkan orang depan dia langsung sadar, introspeksi diri. Kalau kita di depan orang kan kita terima kadang Pak, karena orang ramai. Oke Pak, saya terima pendapat Bapak, cocok. Oke, baik, rapat kita tutup. Udah tutup, kau sini dulu, kau bikin malu aku ke depan orang kau gitu. Tadi terima, kita banyak pencitraan Pak. Saya ingat ada pemimpin marah di kantor camat beberapa tahun yang lalu. Kalian tahu nggak harga buat KTP berapa? Kalian olah-olah orang. Kan inilah gaya ini Pak, udah begini tiap bulan minta setoran, terus awak disuruh jangan ngolah orang. Setoran untuk dia. Itu kadang Pak pencitraan. Jadi sandiwara-sandiwara macam ini sebetulnya kan udah umum terjadi Pak ya. Nah, jadi yang kedua, Umar pernah Pak ya menggerebek rumah orang gara-gara dia mendengar ada orang pesta-pesta di rumah. Wah, itu yang kan menurut kita benar tuh Pak. Dia ingin menggerebek orang berbuat maksiat. Didengar, diintip, wah rupanya positif Pak. Langsung ditendang Umar pintu rumah. Wah, tertangkap kau telah berbuat maksiat. Apa kata preman yang mabuk nih Pak? Aku membuat satu maksiat. Aku berpesta mabuk-mabuk di rumahku, sementara kau melakukan 3 maksiat sekaligus. Terkejut Umar Pak. Bukankah kau tahu Al-Quran melarang untuk mendengar-dengarkan, mencari-cari kesalahan orang? Kau dengar, kau intip aku lagi. Kata Rasulullah, jangan memasuki rumah-rumah orang dari belakang-belakangnya. Ucapkanlah salam, kau hantam rumahku. Langsung minta maaf Umar Pak. Oke, kau nak jadi aku hukum, tapi kau maafkan aku ya. Ya, tapi kau berhenti ya. Itu Pak. Kalau kita tidak usah itu, kau kaji-kaji, kau udah salah kok. Akulah kau gitu-gitu. Heran aku nih kau ini, kau aku tempeleng kau nanti, akulah kau ajar-ajar, gitu susah macam itu Pak. Yang berikutnya apa lagi Pak Umar pernah kena? Ketika ada orang memasak batu, anaknya sampai tertidur gara-gara nunggu maknya masak. Diintip oleh Umar, apa yang kau masak itu? Batu. Pokok semenjak Umar jadi pemimpin, susah hidup kami. Tak pernah kami dapat. Oh, Umar langsung menggigil. Pergi ke Baitul Mal, malah digendong sendiri. Kata Aslam, Khalifah, biar aku yang menggendong. Kau sanggup menggendong dosa aku nanti di akhirat. Dosa kau bawa, aku yang gendong. Digendong tuh.
Sampai di rumah tuh dimasakkan pula oleh Umar. Menangis Umar menyuapkan anak-anaknya makan, Pak. Nah, itu Umar. Kalau boleh kita seperti ini oke, Pak. Bahkan cara Umar mencari menantu pun seperti itu, Bu. Dia sempat nguping pembicaraan seorang ibu dengan anak perempuannya. Nak, campurkan susu murni ini dengan air, kata anak gadisnya, kata ibunya. Kata anak gadisnya, jangan Bu. Bukankah Khalifah Umar melarang kita mencampur susu murni dengan air? Penjualan payah sekarang nak, biar bisa banyak laba kita. Tidak ibu, aku tidak mau mengkhianati Khalifah di belakangnya. Ya kan dia sekarang udah tidur, kan nggak tahu dia. Tapi kan Allah tahu, Bu. Mendengar itu, Pak, kagum Umar. Pulang dia ke rumah, dikumpulkannya anak-anak laki-lakinya. Bapak sudah nandakan satu rumah. Besok coba kalian cari tahu. Kalau masih gadis dia, nikahi dia. Ada enggak di antara kalian yang mau menikahinya? Diam semua. Kalau enggak mau, kalian maju, bapak maju. Datang Hasim, aku ayah. Nah, itu Pak. Maju kan, aku maju. Akhirnya kan Hasim yang menikahi. Nah, buah pernikahan itu siapa, Pak? Dapat cucu Umar bin Abdul Aziz. Jadi ngaruh dia, Pak. Nah, jadi jaga-jaga telinga, kalau enggak sanggup rasanya, Pak, jangan. Tapi kalau kita udah sanggup rasanya dijelekkan orang terdengar, kita introspeksi diri bagus. Nah, kemudian Pak, sebulan puasa itu coba tahan mata, pandangan mata kita. Kendalikan, Pak. Kalau memang ditahan betul susah pula. Cuma kendalikan lah, supaya terasa nikmatnya iman di dalam jiwa kita nih. Karena kata Rasulullah, an-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata ini busur panah iblis. Faman tarakaha khaufa minallahi ta'ala atahullahu ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang sanggup menahan matanya karena takut kepada Allah, dia akan merasakan manis lezatnya iman. Orang nonton, orang nengok scroll-scroll di HP, nah itu bisa aman iman kita tuh. Tapi kalau masih kita lepaskan juga, akhirnya bolak-balik dia jadinya, Pak. Cuman pas puasa itu memang masih bisa kita mungkin menahannya. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, kenapa ada orang mengatakan, saya justru di bulan Ramadan tuh Ustaz, nafsu saya tuh malah makin besar. Yang pertama, kata saya, memang Rasulullah mengatakan, kita pulang dari perang Badar itu perang kecil. Kita menuju perang yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Memang berat, Pak. Iblis dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa banyak orang jahat? Karena nafsunya, Pak. Jadi iblis selama ini sebetulnya terfitnah oleh kita nih. Jadi iblis itu kadang selama ini aku yang kalian salahkan terus kan. Jahat kalian daripada aku lagi. Aku tidak ada ikut campur selama Ramadan. Aku dibelenggu. Bukti kalian jahat juga. Karena yang kita lawan, Pak, hawa nafsu. Iblis itu tugasnya membuat kita nyaman, Pak. Dia tidak ada bagian menyuruh kita yang melawan Allah itu tidak sebetulnya. Cuman dia menyamankan nafsu kita. Di situ dia menyamankan. Karena tanpa iblis pun ternyata kita jahat, Pak. Nah, kenanya di mana, Pak? Yang kedua, dimakan, Pak. Apa yang kita makan itu, apapun yang kita makan itu menguatkan syahwat. Otomatis susah kita mengendalikan nafsu. Rasulullah berbuka dengan 2 butir kurma, beberapa teguk air. Sholat Rasulullah dulu. Kadang sahabat mengatakan Rasulullah tidak ada nyambung makan. Cuman Rasulullah tidak boleh sama dia sahabat untuk melakukan itu, Pak. Dan terbukti apa? Kalau sekarang agak dikerenkan tuh, bahasanya intermittent fasting. Nah, padahal itu puasa, Pak. Mengatur pola makan. Nah, kita itu yang banyak tidak mampu, Pak. Jam 5 sore pulang bapak kerja, sarabi, beli sarabi 2. Nampak lah etek tunggiling kacang, lotek ini 1. Nampak kolak, nampak. Dan anehnya Pak, lebih besar pengeluaran kita Ramadan, Pak, daripada hari biasa. Kan aneh sebetulnya itu, Pak. Jadi begitu kita makan, kan banyak orang yang makan sampai bodoh, Pak, pas puasa tuh. Langsung menung dia, Pak, habisnya. Itu yang makan sampai bodoh tuh, sholat pun enggak, Pak, lama jadinya. Jadi besoknya itu, Pak, makanan itu kan baru dicerna. Apa enggak jahat jadinya, Pak? Itu ngeri kuat nafsu itu, Pak.
Tapi coba Pak, tengok di daerah Ethiopia yang mereka memang kurang makan atau Burundi lah Pak. Saya kalau nonton di YouTube Pak mengenai negeri Burundi itu bangkit rasa syukur. Untuk bekerja satu hari dapat cuma $3, makanya ada yang dapat $1, ada yang beberapa sen. Jadi polisi di sana tidak ada yang pulang ke rumah Pak, karena nanti ngongkos katanya. Jadi tidur di kantor ya dia Pak, karena gaji sangat kecil. Dan ternyata orang yang kalau makannya sedikit tuh Pak, memang hatinya baik-baik Pak. Baik-baik mereka jadi. Jadi terbukti kalau kita makan sedikit itu bisa kita jadi baik. Nah sementara kan kita pas berbuka tuh Pak betul-betul makan. Kadang orang ikomah cepat ngamuk lah, itu lain tak kalau bila goreng yang satu, itu cepat betul kok Pak. Nggak tahu, orang berbuka, kasih lah ya, dia pula harus ditunggu. Dia pula harus ditunggu. Saya kan sering besok tuh Pak, ada kantor-kantor yang berbuka, tuh banyak makan sampai bodoh tuh Pak, duduk di luar. Diambil juga bakwan Pak, dan nggak bisa lagi Pak. Ada lain cara megang bakwan itu, diajar ya. Makanya Rasulullah Pak, 2 butir kurma, beberapa teguk air. Nah sebetulnya Pak, ketika kita mengamalkan itu enak badan kita Pak. Ada yang bilang nggak enak badan. Bulan puasa itu pasti semua badan orang enak ringan, cuman kita kotori ketika berbuka. Hilang ketakwaan kita ketika berbuka, itu yang menyebabkan Pak susah kita jadi orang baik selama Ramadan itu. Karena betul-betul kita kenyangkan perut kita ini. Nah inilah yang akhirnya membuat malas tubuh kita untuk beribadah. Begitu taraweh, jumlah rakaat taraweh 11, muatnya 23 Bu. Jadi lebih banyak jumlah muat daripada jumlah rakaat sholat Pak. Jadi ini coba kita buktikan sama-sama Pak, makan sederhana saja. Maksudnya bukan di rumah makan sederhana ya Pak ya. Jangan kita banyakkan makan. Kalau ada kita berbuka besok, jangan kita hantam betul. Tunggu dulu kurma itu menutupi lapisan lambung kita zat gulanya. Jadi udah enak sepanjang sholat, habis itu baru kita makan. Karena beberapa kali di bulan puasa itu Pak, saya justru banyak yang berbukanya memang sedikit, karena harus ceramah lagi ya. Kalau enggak mungkin banyak juga makan saya Pak. Cuma karena ada, nanti kita kesini lagi. Nah ternyata enak badan ketika tarawih itu. Cuman hawa nafsu kita inilah menyuruh kita untuk banyak makan. Kadang berkali-kali wali kota muncul tuh Pak ya, mau berbuka, saya ingat nenek ngamuk dia Pak. Dia aja yang menyanyah tiap sore. Dan jelas terekaman Pak. Saya Firdaus, wali kota Pekanbaru, ngamuk dia, saya itu tidak tahan ya Pak. Orang nak berbuka, dia ngomongnya terus dia. Ada. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.